Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Febrianti Ardana dan saya merupakan mahasiswi Hubungan Internasional kelas A angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai resume isi dari book chapter yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Asia Tenggara. Adapun chapter yang saya kerjakan adalah chapter 1A dengan tema Instability of Economic, Social, Political, in Domestic Interstate. Nah, kemudian judul yang saya kerjakan yaitu Dinamika Permasalahan Politik Domestik Malaysia tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Dalam esai tersebut, saya membahas mengenai awal mula terjadinya permasalahan politik domestik yang terjadi di Malaysia dan juga membahas mengenai penyebab dari permasalahan tersebut. Jadi, permasalahan domestik di Malaysia itu bermula ketika Partai Pakatan Harapan memenangkan pilihan raya umum atau lebih dikenal sebagai PRU ke-14 dengan perolehan 119 kursi di parlemen pada tanggal 9 Mei tahun 2018. Nah, menangnya Partai Pakatan Harapan tersebut lantas menyingkirkan Partai Barisan Nasional yang telah menguasai parlemen Malaysia selama 60 tahun lamanya. Dengan kemenangan Partai Pakatan Harapan, lantas Mahathir Mohamad itu dipilih menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Namun, pada saat Mahathir menjabat, ternyata terdapat banyak konflik internal antara partai-partai yang berkoalisi dalam Partai Pakatan Harapan, di mana Partai Pakatan Harapan itu terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu pro Mahathir dan juga kubu pro Anwar Ibrahim. Jadi permasalahan yang melatar belakangi terpecahnya Partai Pakatan Harapan menjadi kubu pro Mahathir dan juga kubu pro Anwar, yaitu dikarenakan adanya permasalahan perebutan kekuasaan, di mana kubu pro Anwar itu sendiri menginginkan Mahathir untuk turun dari kekuasaannya sebagai Perdana Menteri. Sedangkan kubu pro Mahathir tetap ingin Mahathir menjabat menjadi Perdana Menteri. Sedangkan dikarenakan semakin banyaknya pihak yang menekan Mahathir untuk turun dari jabatannya, maka Mahathir akhirnya mundur sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 24 Februari tahun 2020. Tetapi kemudian jabatan Perdana Menteri itu justru didapatkan oleh Mahyadin Muhyiddin, yang mana seharusnya jabatan Perdana Menteri itu didapatkan oleh Anwar Ibrahim. Karena turunnya Mahathir itu tadi kan dikarenakan adanya desakan dari berbagai pihak agar Anwar Ibrahim itu naik sebagai Perdana Menteri. Lantas dengan naiknya Mahyadin Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru, kemudian mendapat kecaman dari berbagai pihak. Tetapi meskipun demikian, Mahyadin Muhyiddin itu tetap melakukan berbagai upaya agar bisa mendapatkan citra atau istilahnya seperti nama baik di mata masyarakat maupun di mata parlemen. Namun, salah satu upaya yang dilakukan oleh Muhyiddin adalah dengan berfokus pada penanganan isu pandemi COVID-19, yang mana kita ketahui juga bahwa isu pandemi COVID-19 itu dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi prioritas oleh berbagai negara di dunia ini. Dan hal tersebut digunakan oleh Muhyiddin sebagai upaya untuk mendapatkan citra baik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Kemudian, meskipun upaya Muhyiddin untuk memfokuskan pada penanganan pandemi COVID-19 itu awalnya mendapatkan respon yang positif, tetapi seiring berjalannya waktu, kebijakan-kebijakan Muhyiddin itu dianggap tidak tepat. Salah satu contohnya itu seperti mencabut aturan perpanjangan darurat, di mana kebijakan Muhyiddin tersebut lantas membuat Raja Malaysia, yaitu yang di Pertuan Agung, lantas marah terhadap Muhyiddin. Dan dengan kemarahan yang di Pertuan Agung terhadap Muhyiddin, lantas membuat banyak pihak yang menyalahkan Muhyiddin atas gagalnya penanganan pandemi COVID-19 di Malaysia. Sehingga karena Muhyiddin semakin kehilangan dukungan di parlemen, Muhyiddin lantas mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 16 Agustus tahun 2021. Lalu jabatan Perdana Menteri Malaysia kemudian diisi oleh Ismail Sabri Yaakob.
Nah, dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai 2021, dinamika permasalahan politik Malaysia itu mengalami naik turun dan dapat disimpulkan bahwa penyebab permasalahan politik di Malaysia itu adalah akibat ketidakmampuan pemimpin dalam menggunakan dan mempertahankan kekuasaannya sebaik mungkin, sehingga berimbas pada munculnya permasalahan yang lebih kompleks di Malaysia. Oke, jadi itu resume dari isi book chapter yang saya kerjakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai self-evaluation yang saya alami selama bergabung dengan mata kuliah Asia Tenggara ini. Jadi, berdasarkan pemaparan materi oleh para dosen dan juga melalui pemaparan materi dari pembicara webinar-webinar yang diadakan, saya merasa bahwa tingkat pemahaman saya atas materi yang diberikan itu adalah sekitar 75%, karena masih terdapat beberapa hal atau materi yang belum dijelaskan dan juga belum saya tanyakan baik kepada dosen maupun juga kepada para pemateri webinar. Adapun manfaat yang saya rasakan dari mata kuliah ini adalah kita bisa mengetahui berbagai permasalahan yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan informasi yang didapatkan itu langsung dari sumbernya, karena permasalahan negara yang diangkat itu langsung disajikan oleh pemateri yang berasal dari negara tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.